Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kesimpulan dari sebuah paragraf. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf, di mana yang sering terjadi adalah ide pokok itu bisa diambil atau bisa dibuat dari kalimat utama. Kalimat utama sendiri itu adalah kalimat yang butuh penjelasan, kalimat yang menjadi intisari dalam sebuah paragraf. Sekarang perhatikan di halaman 41. Dalam sebuah paragraf kita bisa menentukan kesimpulan yang diambil dari ide pokok, sedangkan ide pokok diambil dari kalimat utama. Perhatikan di paragraf yang pertama. Paragraf pertama pada bacaan bagaimana jagung berkembang biak, halaman 2. Itu di kalimat paragraf pertama itu teksnya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Itu teksnya. Itu teksnya dalam satu paragraf. Nah, di situ kalimat utamanya itu ada di awal. Ada di awal yang disebut deduktif. Kalau di akhir induktif. Ada di awal, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Itu adalah kalimat utamanya. Nah, ide pokok itu berasal dari kalimat utama. Bisa diambil seluruh kalimat utamanya dan bisa disederhanakan atau diringkas. Ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Di halaman 2 sampai 4 itu kalian kan kemarin sudah mengerjakan menentukan ide pokok yang ditulis di dalam paragraf, ya, yang ditulis dalam diagram di halaman 4. Nah, setelah ide pokok kalian tentukan, maka selanjutnya adalah menentukan kesimpulannya. Di sini kesimpulannya itu bisa diambil dari ide pokok. Kesimpulannya itu bisa diambil dari ide pokok dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta baku. Kesimpulannya dari paragraf yang pertama adalah jagung sangat penting di Indonesia. Jagung sangat penting di Indonesia. Itu sudah mewakili dari keseluruhan isi paragraf yang pertama. Nah, di sini tugas kalian adalah memberikan pendapat dari penjelasan dari ide pokok dan paragraf yang pertama ini. Apa kira-kira pendapatmu? Apa yang kalian amati dari cara membuat kesimpulan di sini?
Lanjut di halaman selanjutnya, halaman 42, itu ada teks paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua ini adalah seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekutum bunga. Berarti kalimat utama dari paragraf yang kedua ini adalah berada di awal paragraf atau deduktif. Jadi kalimat utamanya adalah seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Itu kalimat utamanya. Nah, untuk ide pokoknya adalah diambil dari kalimat utamanya. Di sini ide pokoknya adalah pembiakan jagung dimulai pada saat bijinya ditanam. Itu ide pokok. Dan kesimpulannya bisa diambil dari ide pokok, yaitu jagung berkembang biak melalui biji ya. Jadi antara kesimpulan dan ide pokok itu harus sesuai isinya. Di paragraf kedua ini, kalau kita baca, yaitu proses jagung bisa dipanen. Mulai jagung ditanam dari bijinya, ditanam dengan bijinya, itu sampai berbuah atau berbentuk sekuntum bunga sehingga menjadi seperti tongkol. Jadi ini proses jagung ditanam mulai dari biji sampai bisa dipanen 3 hingga 3,5 bulan ya. Jadi awalnya agar bisa tumbuh jagung itu sehingga bisa dipanen adalah memulai menanam jagung dengan bijinya. Sehingga kesimpulannya yang bisa ditarik adalah jagung berkembang biak melalui biji ya, melalui biji. Jadi bijinya ditanam, tumbuh, terus menjadi sebuah sekuntum bunga, terus menjadi sebuah tongkol yang berisi biji-biji jagung. Itu adalah kesimpulan dari paragraf yang kedua. Nah, di sini di tugas kalian selanjutnya adalah apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Ciri-ciri kesimpulan yang baik menurut kalian itu apa? Jadi kalian bisa menuliskan dengan pendapatmu sendiri apa yang menjadi ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu. Ini yang bisa saya jelaskan. Kalian bisa bertanya dengan istilah kalian tulis di bawah video ini, ditulis pertanyaanmu, nanti akan saya jawab di video selanjutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.